ada suara-suara dari golongan dia yang mengganggu jalannya proses relasi politik yang adil. Kok orang yang aku hormati dihancurin? Itu tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kalau Prabowo kan siapapun dihancuri tidak ada masalah, yang penting jalanku lurus dan yang penting aku nanti mau berkuasa. Prabowo itu hidupnya cuma satu definisi, apa saja bisa ditempuh asal aku bisa menang. Belum pernah menang, tak? Ya, cita-citanya kan mau menang. Yang penting asal aku menang. Jadi dia ingin itu kepentingan. Nah, kekuasaan mesti hati-hati menjelaskan. Kekuasaan yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan praktis. Mas Sobari mau membantah bahwa statement dari Yusuf Kala bahwa seorang Jokowi sudah mulai mengarah ke otoriter begitu. JK yang otoriter. Jangan salah, JK yang paling otoriter dari dahulu. Oke. Ya jangan main-main kalau ngomong perkara-perkara begitu. Oke. Omongan tentang JK itu selalu salah. Oh. Ngomong apa saja salah. Saya sudah menyatakan ini satu kali dan ini saya tegaskan kembali. Kalau Jokowi menuju kepada otoritarianisme, dia sudah otoriter. Masih mahasiswa dia udah bakar-bakar gereja. Rekam jejak. Ya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa Podcast. Kali ini berbeda, tidak di studio Kanal Anak Bangsa, tapi saya sowan ke guru saya, mentor kita, seorang budayawan, yaitu Kang Mas Muhammad Sobari. Ini seorang budayawan, doktor, pernah menjadi direktur utama di Antara, dan pemikiran-pemikiran kebangsaannya itu banyak kita baca dan sering kita mendengar. Sekarang beliau juga menjadi pegiat media sosial dan ya kita sering bercengkrama bersama, dan kali ini saya akan ngobrol ringan tentang politik update yang terkini. Saya hari ini seperti janjinya Mas Sobari disuguhi polo pendem ini. Ada kacang rebus, ada pisang. Itu yang tidak pendem itu. Ini nggak pendem ini. Ini pisang rebus, kepok ini. Singkong rebus ini memang order saya, request saya. Nah, untuk itu saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti obrolan ringan saya dengan Kang Mas Sobari. Mas, matur suwun. Ini kopi keren, luar biasa. Ini polo pendem, ini nggak pendem ini. Gantung. Iya. Rumah kediaman Muhammad Sobari. Ini istanaku. Aneh. Di sini ada banyak lukisan, ada Gandhi, ada Gus Dur, ada Romo Mangun, Cak Nun. Cak Nur juga ada. Oh ya, Cak Nur, ada Mas Sobari dan Pak Selo, Profesor Selo Sumarja, dan ada The Beatles. Wah, iya The Beatles. Ini campur aduk ini. Saya mudah sekali menemukan rumah ini karena ini satu-satunya rumah yang berbeda di lingkungannya, karena lingkungan sudah gaya-gaya modern, ini masih sangat modern, mempertahankan dengan segala ornamen-ornamen Jawa ini. Tradisi Indonesia. Mas Sobari. Matur suwun. Saya siap. dijamu banyak ini sama karman saya ini. Karman, politik, Mas. Saya ingin masuk pada fenomena Rocky Gerung. Rocky Gerung dalam pembelaan dirinya setelah dia heboh mengkritik dan melakukan penghinaan dengan bahasa-bahasa atau pilihan diksi yang sangat kasar kepada Pak Jokowi, dia mengatakan bahwa ini adalah kebebasan intelektual dan dalam alam demokrasi ini dianggap sah-sah saja. Nah, saya ingin minta klarifikasi dengan sesama intelektual ini. Mas Sobari, apakah benar ya
diksi intelektual itu bisa sembarangan saenak udeli dewi atau bagaimana? Nah, Rocky bukan intelektual Oh, bukan. dalam urusan itu. Dia bisa berbicara tentang kebebasan mimbar, akademik, berada di wilayah itu, tapi kepentingannya politik praktis. Ada kepentingannya? Kepentingannya politik praktis. Dia bagiannya dari Cendana dan dari Prabowo. Jadi dia memanggul. Itu kelihatan jelas begitu? Oh, kelihatan jelas. Kelihatan jelas. Dari orang bilang zaman sekarang rekam jejak. Itu pada foto-foto. Gitu. Rekam jejak dia pada foto-foto. Betapa dekatnya mereka satu sama lain. Dan itu ada suatu kepentingan. Jadi tidak boleh, ya, ini seluruh Indonesia jangan terjebak oleh kata-kata bahwa dia sedang memainkan kebebasan mimbar akademik sebagai intelektual. Barangkali dia sebagai intelektual, tapi peran yang dia mainkan sekarang ini politik. Berbeda, berbeda sangat jelas. Dia sedang bermain politik dan bukan menyuarakan apa yang namanya suara kaum intelektual. Kalau dia mengatakan ini dalam suasana demokratis, ya wajar ngomong apapun. Iya demokrasinya demokrasi, tetapi tidak demi kepentingan merawat berlangsungnya demokrasi, merawat kesehatan demokrasi, tidak. Dia berbicara atas nama intelektual, mengklaim ada klaim intelektual karena dianya intelektual. Belum tentu intelektual tidak selalu berbicara sebagai intelektual. Intelektual bisa berbicara sebagai orang yang membantu, yang menjadi bagian dari kepentingan-kepentingan politik tertentu. Jadi tidak bisa. Mas, saya tertarik yang tadi bahwa Rocky Gerung ini, Mas Sobari katakan ini adalah kepanjangan mulut atau suara dari kelompok Cendana dan kelompok Prabowo. Dari mana Mas Sobari melihat itu? Itu sekali lagi saya katakan pada gambar-gambar, pada rekam jejak ya, pada foto-foto, pada ini. Nomor satu, tentang kedekatan dia dengan Prabowo, kan sudah semenjak pemilu tahun 19. Dia juga menjadi bagian yang menyetir orang untuk berbicara sebagai orang yang teraniaya, sebagai orang yang dipukuli. Dan dengan cara itu mereka tinggal ingin masuk ke persoalan bahwa ada aparat pemerintah, ada orang suruhannya pemerintah yang menganiaya Ratna Sarumpait. Oh iya. Tapi Rocky terlibat waktu itu ya? Rocky ya ada di bagian itulah, ada Amin Rais, ada si Rizal Ramli, Fadli John dan sebagainya. Lepaskan, jangan pernah percaya bahwa mereka sedang bermain intelektual. Bahkan Profesor Amin Rais. Tidak, dia tidak sedang menjadi intelektual. Dia sedang menjadi aktor politik. Aktor politik dan intelektual bedanya jauh sekali. Intelektual meskipun di muka bumi ini tidak ada orang yang tidak punya kepentingan. Semua orang punya kepentingan, tapi kita selalu agak bermurah hati memberi trust kaum intelektual manusia yang hampir tidak punya kepentingan politik praktis apapun. Punya kepentingan politik tapi high politics. Politik yang berurusan dengan peradaban. Politik yang berurusan dengan kebebasan, politik yang berurusan dengan keadilan, dengan kemanusiaan dan sebagainya. Bukan hanya kepentingan. Bukan kepentingan memenangkan satu golongan dan dia nanti akan menjadi menteri. Kan dia itu sudah disebut sama Prabowo. Iya, waktu di dia Surabaya akan saya tahu. menjadi menteri. Kalau seseorang kalangan intelektual macam begitu dan sudah ketahuan umum dia punya political interest. Menjadi politik, menjadi menteri, menjadi apa segala. Lupakan, peran dia tidak pernah lagi menjadi intelektual. Dan itu statement dari Mas Sobari itu terkonfirmasi sampai detik ini. Ya. Belum pernah ada sanggahan atau bantuan atau pembelaan seorang Prabowo kepada Pak Jokowi terkait dengan Rocky Gerung. Ya, ya. Kenapa Prabowo nggak berani bersuara? Karena menurut saya gini Mas, saat ini nih Mas, dari ketiga capres ini, ada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Yang mendapatkan benefit tertinggi dengan kehadiran
endorsement seorang Jokowi kan Prabowo. Tapi pada saat Pak Jokowi dihina, dilecehkan oleh Rocky Gerung, Prabowo tidak bersuara. Ya. Menurut Mas Sobari? Prabowo kan orang yang sangat oportunistik. Sangat oportunistik. Kalau dia calon presiden yang devoted citizen, yang concerned citizen, itu loyal kepada bangsa, yang punya perhatian serius kepada bangsa, maka ketika perjuangan dia kok ada suara-suara dari golongan dia yang mengganggu jalannya proses relasi politik yang adil, kok orang yang aku hormati dihancurin. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kalau Prabowo kan siapapun dihancuri tidak ada masalah, yang penting jalanku lurus dan yang penting aku nanti mau berkuasa. Prabowo itu hidupnya cuma satu definisi, apa saja bisa ditempuh asal aku bisa menang. Belum pernah menang tapi. Ya, cita-citanya kan mau menang. Yang penting asal aku menang. Jadi dia ingin itu kepentingan. Nah, kekuasaan mesti hati-hati menjelaskan. Kekuasaan yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan praktis. Kepentingan-kepentingan golongan. Bukan kekuasaan untuk menjadi presiden republik yang besar ini melayani seluruh republik. Yang dilayani political interest dia sendiri. Bukan bangsa rakyat. Enggak, Prabowo enggak punya itu. Jangan pernah percaya. Jangan pernah percaya. Bagaimana ini dalil bisa diomongin? Bisa, dan itu tidak dari karangan, tidak dari sesuatu imajinasi saya. Itu dari semua rekam jejak dia. Mas, oke, kita masuk ke gunjang-ganjing Pilpres terkait dengan Prabowo. Nah, saya kemarin melihat satu data bahwa mayoritas voters itu banyaknya di pedesaan. Kemudian juga perempuan, ada milenial dan Gen Z. Iya. Nah, bagaimana seorang Prabowo bisa mendengarkan suara rakyat dan merasakan keringat rakyat pada saat dia tidak pernah bersentuhan langsung dengan rakyat, menurut Mas Sobari? Itu ironi politik. Seseorang yang mestinya tahu bahwa kekuatan pemilih untuk dia adalah kalangan ibu-ibu. Prabowo kan tidak pernah bisa membaca peta itu. Peta politik, peta kekuasaan, siapa yang pro kepada dia, kan tidak, karena dia tidak bisa maintaining suara hati mereka. Dia nggak punya itu, tidak punya. Dikira politik ya politik, nanti ya kayak Orde Baru, kayak mertuanya. Jadi asal punya kekuatan yang besar dan bisa menekan, bisa melakukan apa saja. Dia cita-citanya masih keseluruhan cara dia melihat dunia, keseluruhan cara dia menerjemahkan dunia politik, ya masih caranya Soeharto. Masih caranya Soeharto. Masih cara dia ketika dia masih menjadi tentara. Masih dengan cara ketika dia nyulik. Tapi ada fenomena menarik. Akhir-akhir ini saya lihat di survei elektabilitas Prabowo paling tinggi. Apa yang terjadi? Fenomena apa yang terjadi di masyarakat kita sekarang? Pertama, ini sedang berlangsung aja. Masih berlangsung, masih dalam proses. Loncatan dia itu macam Jokowi efek. Oh, artinya Jokowi ada pengaruh efek. Jokowi. Wow, besar. Dia memanipulasi itu dengan cara yang benar-benar dia sengaja. Dikapitalisasi benar hubungannya? Wah, dikapitalisasi. Hubungan dengan Jokowi itu dikapitalisasi. Ya, Mas, ini tentang Pak Jokowi. Ada suara-suara kecenderungan Pak Jokowi konon gitu. Konon. Ada memberikan endorsement kepada Prabowo. Ini sebetulnya arahnya kemana Pak Jokowi? Enggak. Pak Jokowi enggak memberi endorsement. Saya tidak tahu, terus terang tidak tahu ketika
apa maknanya ketika beliau bilang tahun 24 nanti giliran Pak Prabowo. Oh, waktu pidato itu. Iya kan, itu apa? Sebenarnya itu apa? Nah, mungkin Pak Jokowi ya tidak sedang menipu, tapi sedang mengatakan Pak Prabowo majulah lagi karena kau bisa dikalahkan. Kira-kira macam gitu. Kira-kira ya, tapi kan saya cuma menafsir itu. Jadi artinya Mas Sobari tetap punya keyakinan Pak Jokowi ke arah Ganjar dukungannya? Oh iyalah, iyalah. Ini fenomena politik tradisional. Dan sobat-sobat kita di PDI Perjuangan itu kan permainan tradisional. Tradisional itu jangan lalu diartikan itu jelek karena tidak modern. Sesuatu yang namanya tradisional itu maksudnya dia punya pola, punya pattern. Ya. Political patternnya ini begini, mainannya ini begini, tidak mau terlalu agresif, mau menempuh cara-cara teman-teman di partai-partai politik lainnya. Yang ditempuh ialah percaya kepada mekanisme yang sudah ada. Siapa saja yang menggunakan dalil percaya pada mekanisme yang ada, itu maksudnya percaya kepada tradisi yang sudah berkembang. Nah, tradisi itu bukan sesuatu yang sesuatu yang kuno. Tradisi itu bisa dicipta. Partai politik kayak PDI Perjuangan mungkin menciptakan tradisi. Bukan segala yang milik dari warisan Bung Karno, ada yang warisan Mbak Mega. Karena mencipta. Mbak Mega mencipta baru. Tradisi itu bisa di-create dan bisa di-recreate. Bisa ya, bisa created, bisa recreated. Nah, tradisi yang dimaksudkan di sini, kita ini udah punya pola, kita ini punya gambaran tentang kawan-kawan yang tidak mungkin tidak loyal. Percaya bahwa kawan-kawan loyal, itu kan cara tradisi itu. Kalkulasi tradisi, yang lalu begitu, yang akan datang niscaya ya begitu tetap lagi. Begitu ya, jadi cara menghitungnya macam gitu, dan barangkali ada unsur yang baru. Masih percaya pula pada apa yang namanya pooling. Oh, kalau Pak Ganjar begini, di lapangan gini, maka mesti ada sesuatu intervensi politik. Entah intervensinya itu pakai apa pakai Pak Jokowi yang suruh melakukan tindakan-tindakan simbolik. Pak Ganjar, yuk numpang mobilku bersama-sama. Naik pesawat bareng. Naik pesawat bebarengan. Yuk sholat bareng-bareng. Politik itu politik real, politik indah tanpa kata-kata. Tanpa kata-kata. Itu maknanya tinggi ya? Maknanya agak tinggi karena itu sebenarnya meskipun PDI Perjuangan itu menggunakan pola tradisi, tapi ya tradisi tidak the only, tidak satu-satunya. Dia ada intervensi lain, tambahan-tambahan lain untuk membackup tradisi. Tapi tradisi jangan pernah dilupakan. Wow, itu keren menurut saya. Oh, itu ya? Iya. Tapi gini, ada beberapa masyarakat yang bersuara bahwa elektabilitas Ganjar ini agak terhambat. Karena salah satu faktornya adalah gaya komunikasi elit-elit PDIP-nya nggak nyambung dengan masyarakat dan tidak mengendorse supaya Mas Ganjar naik. Lo pendapat Mas Sobari? Barangkali itu keluhan. Okay. Keluhan masyarakat, bukan untuk ngeritik. Keluhan itu sebuah permohonan. Gitu. Masukan juga? Masukan, ya jelas masukan. Kami memohon ya jangan begitulah. Karena pola itu tidak communicate. Pola itu tidak dipahami lagi oleh calon pemilih yang tidak lain dari orang-orang barangkali golongan milenial maupun Gen Z yang baru milih untuk pertama kalinya, tapi mereka butuh keyakinan, butuh suatu feeding, ya feeding boleh, butuh suatu feeding
beri kami suatu informasi untuk kami olah. Beri kami suatu informasi untuk cinta kepada Pak Ganjar. Ya kan, kalau orang tanpa info apapun kan dia bisa jatuh cinta dalam alam hampa gitu kan. Jadi mestinya gini, Ganjar ini begini, ini. Ya, semuanya ini disediakan secara sistematik oleh suatu sistem. PDIP bolehlah minjem kawan-kawan di sono sini, you bagian dari kita, you tolong bagaimana you bisa menyuarakan ini. Oh, kalau kami begini boleh enggak gitu. Oh, silahkan. Tanya sono, tanya itu bagaimana you punya satu gagasan untuk mengangkat Bung Ganjar kita ini. Ya, artinya dengan bahasa sekarang itu PDIP harus empowering resources. Empowering resources. Ya, resources. Itu menggunakan seluruh resources yang ada. Itu apa namanya? Suatu cara berpikir politik kontemporer dan caranya itu modern. Mau tidak mau harus modern karena kita berbicara dengan generasi cucu-cucu. Ibaratnya generasi adik yang terkecil dan generasi cucu. Nah, itu mereka punya idiom sendiri, punya wawasan tentang politik dalam wawasan mereka sendiri dan punya cara untuk menyinta. Cintanya itu bukan cinta dalam asmara, sastra, bukan asmara. Ini asmara kebangsaan gitu kan. Dan mereka punya cara sendiri. Ya, mereka punya saya sendiri, yang saya sendiri belum tahu. Untuk menggerakkan mereka itu apa, saya belum tahu. Tapi Mas Sobari yakin bahwa seorang Ganjar Pranowo itu bisa menangkap suara-suara milenial dan Gen Z ini dengan cara-cara mereka? Dibanding Prabowo ya lebih advance, jauh lebih advance. Dan Bung Ganjar itu di muka bumi, menginjak tanah. Nah, sentuhan langsung. Karena mungkin juga dia menguasai masalah sih. Itu dia. Dia pernah jadi legislatif, pernah jadi kepala daerah. Ini berbeda dengan Pak Prabowo, kan tidak pernah. Panglima memimpin segenggam orang. Kan segenggam ya. Kalau jumlahnya berapa ribu gitu, entah memimpin beberapa ribu orang, itu bisa kita idiomkan segenggam dibanding unlimited dari jumlah orang yang dipimpin oleh Pak Ganjar. Karena unlimited itu. Ya, berapa juta nih penduduk Jawa Tengah. Itu baru yang berhubungan dengan beliau sebagai gubernur. Tapi yang berhubungan dengan beliau sebagai calon presiden, beliau berkomunikasi. Itu unlimited. Komunikasinya dengan generasi di bawah kita, jumlahnya kita juga banyak. Barangkali juga dengan kakek-kakek kita. Ya. Bisa begitu Pak Ganjar. Beliau bisa skillful, memainkan itu skillfully. Terakhir nih Mas, saya mau serius menikmati ini soalnya. Oh iya. Terakhir, saya masih agak ragu-ragu terhadap di mana Pak Jokowi nanti berpihak, gitu ya. Karena ada beberapa orang dan partai itu selalu kalimatnya itu tegak lurus menunggu arahan Jokowi untuk Pilpres tahun 2024. Fenomena ini menurut Mas Sobari sehat nggak sih? Ini tidak melukai aturan apapun, tidak. Ini kalian intervensi dari sebuah leadership pattern. Satu, bisa juga ini intervensi dari sebuah leadership style. Nah, patternnya Pak Harto kita tahu, semua sudah ditata, Kalau yang sudah ditata itu nanti kenyataannya tidak seperti itu, hilang. Kalau Pak Jokowi ya sudah, kita kan sudah janji. Ternyata you menyimpang ya silahkan, demokrasi. Kalau Pak Jokowi itu leadership pattern-nya lah. Yang satu lagi. Tapi kan ada gini, ada pertanyaan begini, apakah akhirnya nanti sama kembali ke Orde Baru
kita mengkultuskan seseorang gitu loh. Secara psikologis, sosial, apakah ini sehat untuk demokrasi? Jangan lupa, ini perubahan yang datangnya agak dadakan. Mengapa dadakan? Karena sebelumnya kita itu punya presiden yang tidak seperti itu. Jadi ada Presiden Soeharto tempo hari kan, yang begitu rupa keadaannya. Dan ini berubah dadakan, seperti dari bumi ke langit, seperti dari suatu tatanan konvensional yang penuh, spirit militaristik dan otoritarianisme. Sekarang ini tidak ada kata militeristik. Kata militer aja jarang-jarang diucapkan. Militer tetap penting, tetap relevan dalam porsi, dalam peran mereka masing-masing, tidak dalam dunia politik seperti di zaman Pak Harto. Sekarang ini kita buka semua keran kebebasan. Pak Jokowi membuka itu. Dan sekarang beliau itu yang saya anggap sebagai pattern, itu ada sesuatu yang dipikirkan oleh beliau. Saya punya jangkauan menyelesaikan urusan-urusan kebijakan yang masih berlangsung pasca kekuasaan saya. Pasca saya berkuasa itu wajar, masih ada. Wajar. Ya wajar. Ya wajar. Kan itu kan pertama merupakan cita-cita yang sudah sangat lama, yang seluruh bangsa tahu. Dan ada moral obligation juga supaya itu political obligation. Barangkali moral politics obligation. Nah, ada barangkali macam itu. Artinya Mas Sobari mau membantah bahwa statement dari Yusuf Kala bahwa seorang Jokowi sudah mulai mengarah ke otoriter begitu. JK yang otoriter. Jangan salah, JK yang paling otoriter dari dahulu. Ya jangan main-main kalau ngomong perkara-perkara begitu. Omongan tentang JK itu selalu salah. Ngomong apa saja salah. Saya sudah menyatakan ini satu kali dan ini saya tegaskan kembali. Kalau Jokowi menuju kepada otoritarianisme, dia sudah otoriter. Masih mahasiswa dia udah bakar-bakar gereja. Rekam jejak. Dan dalam masa-masa menjadi wakil presiden yang dia minta-minta. Aku minta, akulah wakil presidennya. Tapi dia mengencingi Presiden Jokowi. Dia menyalonkan gubernur orang yang pernah dipecat oleh Presiden Jokowi atas dasar cara pandang bahwa dia tidak deliver terhadap fungsi-fungsinya. Apa itu dosa? Itu dianggap dosa oleh JK. Karena kotor pikirannya. Kalau JK itu clean dan clear. Clean dan clear fungsi-fungsinya. Dia direktur. Kalau dalam mainan bola dia coach. Orang yang di lapangan boleh dipanggil, sini kau pinggir dan kau turun. Itu legal, formal dan tidak melukai apapun. Itu hak. Karena coach ini ingin menang. Dan aku punya orang yang aku jadikan jagoan. Kalau dia turun dalam 30 menit, dia bisa nendang ke gol, ke gawang musuh 3 kali. Ngapain gua? Suruh dia main terus-menerus. Tolol. Tolol membiarkan Anies. Maka dicopot. Dan JK memandangnya secara politik. Itu geng-gengan. Dia dicopot karena dia orangku. Kotor cara berpikirnya. Kalau cara berpikirnya clear and clean, dalam fungsi ini Presiden Jokowi ingin orang ini deliver dan ingin suatu tim yang namanya kabinet ini bekerja bersama-sama di wilayahnya masing-masing dan semua menteri deliver. Semua menteri menyampaikan inilah prestasi. Ya, jangan memandang tindakan seorang presiden mengganti menterinya itu dengan cara kotor. Dunia ini memang bukan surga. Bisa juga ada unsur-unsur yang ini, tapi biarkan hak prerogatif itu dijalankan.
Jangan memotong. Kalau JK kan kemudian memotong. Iya. Lalu menjadi kadrun. Ya JK ya kadrun lah. Kira-kira macam gitu, nggak bersih dia. Penuh dengan kepentingan politik. Oh, oke. Yaitu, Bung, kalau kita berbicara tentang kabinet, tentang menteri, dalam suatu tatanan kekuasaan tertentu sampai pada masa tertentu. Orang itu hitungannya hitungan pribadi. Tapi disembunyikan sedemikian rupa. Sebenarnya kepentingan pribadi. Ada Saat itu oligarki, bisnis. wah, macam-macam, ada kepentingan bisnis, ada kepentingan politik dan sebagainya. Dan JK adalah orang yang macam gitu. Kalau saya dari awal ngelihat JK itu dengan tamat. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Mas Sobari. Saya tidak boleh meneruskan karena ini harus saya Kita makan. dengan kita makan. Ini mubazir kalau tidak. Jadi terima kasih Mas Sobari atas waktunya. Gitu Dan ya. nanti kita teruskan lagi dalam perbincangan yang lain. Dan ini khas seorang Sobari, selalu belak-belakan dan selalu ada dasar setiap premis, setiap pemikiran yang disampaikan kepada publik. Dan ini semata-mata hanya ingin memberikan pencerahan pada kita sebagai anak bangsa Indonesia. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.